Songko, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 185 Jakarta. Pagi ini saya akan mewawancarai Pak Widodo untuk kegiatan demonstrasi kontekstual 3.1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Waris. Sehat, Sehat kan? Sehat Pak, Alhamdulillah. Mohon izin Pak, ini mau melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual dari CGP Angkatan 11 terkait tentang identifikasi kasus-kasus baik dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut di sekolah Bapak? Ya. Jadi kalau di sekolah ada kasus-kasus atau permasalahan, langkah pertama kita identifikasi kasus itu dulu, cari tahu kebenarannya yang sebenarnya seperti apa dengan mencari berbagai sumber, sumber dari mana aja untuk mencari kebenaran kasus itu agar kita lebih lengkap informasi yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, setelah mencari dan identifikasi, gimana Pak? Setelah kita identifikasi, kita cari informasi tentang permasalahan, kita undang beberapa tokoh atau dari guru-guru yang senior-senior untuk dimintai pendapatnya. Gitu. Karena dengan beberapa orang yang kita undang kan nanti dia punya perspektif sendiri, sudut pandang yang beda-beda ini, dan kita punya pandangan lebih luas dalam menyelesaikan masalah itu, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita juga dengar pendapat dari teman-teman yang senior, dari guru yang senior kita. Baik. Lalu selama ini bagaimana pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan dua-duanya Pak? Ya, jadi kalau ada permasalahan yang misalnya dilema etika dilema yang etika, sama-sama baik semua, maka langkah kita akan kita cari informasi yang sebenarnya dengan kita dengar pendapat dari banyak pihak agar kita mendapat informasi yang lengkap. Dan nanti dalam mengambil keputusan kita lebih mengutamakan yang membawa kemaslahatan lebih banyak. Jadi dengan pendapat dari banyak teman-teman itu kita akan simpulkan mana yang keputusan yang manfaatnya lebih banyak membawa kebaikan. Dan kita utamakan kepentingan yang orang banyak, utamakan itu. Oke, apakah selanjutnya ada waktu-waktu tertentu yang khusus untuk membahas kegiatan-kegiatan itu, Pak? Kalau waktu khusus tidak ada, jadi kalau ada masalah baru kita nanti dengar pendapat, kita minta pendapat dari beberapa teman ketua yang senior untuk dimintai pendapatnya dengan dari berbagai sudut pandang gitu aja. Jadi kalau ada kasus tertentu aja. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, jadi kalau pada kasus dilema etika ini memang yang paling efektif ya kita kumpulkan para wakil dan para teman-teman senior untuk diminta pendapatnya dalam satu kasus agar nanti kita punya perencanaan bisa plan 1, plan 2 gitu dengan berbagai sudut pandang itu. Karena kalau hanya pendapat kita sendiri takutnya nanti kan sudut pandang kita beda. Nanti kita harus dengar pendapat dari para wakil, juga pendapat dari guru-guru yang senior kita. Pernah nggak Pak ada tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang berat dan susah ditangani gitu Pak? Ya pernah, jadi ada kasus antara anak dengan guru. Nah, itu kan masalah kalau ya namanya guru mau tidak mau kita bilalah gitu. Tapi di sisi lain anak pun juga harus kita bela juga, jadi itu yang jadi masalah di situ gitu. Jadi akhirnya kita cari jalan yang terbaik untuk kepentingan kebaikan kedua belah pihak. Jadi win-win solution ya Pak ya? Cari solusi di situ. Baik. Waduh, luar biasa nih Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu dan telah memberikan saya waktu untuk wawancara. Sama-sama Pak Ari, semoga sukses ya. Baik. Ya. Amin. Terima kasih Pak Wid. Sama-sama. Bapak Ibu, demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 185 Jakarta tentang dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Harisa Songko dari SMP Negeri 185 Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual, dalam hal ini mewawancarai kepala sekolah dari SMA Negeri 47 Jakarta. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Salam dulu kita. Barokah ya. Barokah Pak Haji. Oke, mantap. Sebelumnya diperkenalkan dulu namanya Pak Haji. Oh gitu. Iya. Siap. Ya, nama saya Anwar Musadat ya. Kemudian menjadi kepala sekolah di SMA 47 ya dari tahun 2022. Ya, dari 2 tahun lah. Udah 2 tahun ya. Alhamdulillah. Tempat tinggal di Jakarta Selatan, Badan Lama, dekat dengan sekolah, alamat KTP. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, sahabat saya sebetulnya Pak Hadi nih. Karena dulu bertugas di SMP 101. Dulu ketika persoalan PBDB kan suka bareng ya. Sering. Oh iya, amin amin. Ya. Baik, kita mulai. Saya bahagia Pak Adi Waduh. jadi calon guru penggerak. Insyaallah mudah-mudahan sukses jadi guru penggerak. Amin. Dan Amin. bisa meningkat karirnya. Amin. Itu yang kita harapkan. Saya doakan juga Pak Haji. Amin amin. Terus. Amin. Ya. Ya silakan Pak Adi, ada yang mau disampaikan? Baik, Pak Haji Anwar, yang pertama adalah mengenai dilema yang ada dalam permasalahan sebuah sekolah. Ya. Bagaimana Pak Anwar ini sebagai kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui yang ada di sekolah? Ya. Yang pertama masalah itu harus kita klasifikasi. Mana yang sangat urgen dan mana yang tidak urgen. Ya, itu yang sangat urgen harus kita prioritaskan, dan itu harus kita selesaikan secara tuntas ya, dan bukan hanya tuntas tapi cerdas juga, dan penyelesaian itu menyeluruh ya, istilahnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Minjem istilah pegadaian. Yang kedua, win-win solution. Jadi masalah itu harapannya semua tidak ada yang merasa dikucilkan atau ada yang merasa dimenangkan. Nah itu, jadi win-win solution gitu. Itu kira-kira. Jadi kita seperti itu berpikirnya, cara berpikirnya. Gitu. Jadi permasalahan ada yang dari siswa, ada yang dari guru, ada juga tenaga kependidikan. Betul. Prosedurnya, tahapan-tahapannya apa tuh Pak Haji? Kalau misalnya Anda menemui sebuah dilema permasalahan, ini benar, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya. Tentunya pasti kan semua pengen merasa benar. Benar. Kita kan menyelesaikan masalah kan bukan main menang-menangan, tapi ingin mencari solusi. Tadi yang kita bilang solusinya itu harapnya menyeluruh, tanpa ada yang tersakiti, tanpa ada yang merasa jumawa begitu. Ini yang kita sampaikan. Hidup ini kan bukan persoalan menang kalah, bukan persoalan hebat enggak hebat. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan cara mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Itu. Jadi kita identifikasi mana yang urgen, yang urgen, yang tidak terlalu urgen. Saya pikir begitu. Ya, persoalan pasti ada. Apakah persoalan guru, persoalan pendidikan, persoalan siswa. Tapi gini juga, permasalahan itu semata-mata tidak bisa diselesaikan dengan akal dan tenaga. Tapi yang paling penting adalah dengan kesabaran. Dan dengan apa? Dengan banyak sujud. Karena yang maha menyelesaikan masalah itu yang maha kuasa. Jadi pakai pendekatan spiritual, kira-kira begitu. Maka kita akan merasa tenang. Gitu. Karena ya itu dengan kekuatan spiritual. Karena kalau hanya mengandalkan akal dan tenaga kita berat. Karena masalah begitu banyak. Itu yang kuncinya sih. Karena kita orang-orang yang merasa yang beriman harus begitu. La haula wala quwata illa billah. Itu kira-kira. Ada lagi? Silakan. Pantesan nih SMA 47 selalu Amin, nggak pernah amin. ada masalah. Amin. Prestasi terus. Amin, insyaallah. Nah, terus saya dengar yang terakhir nih, prestasi 47 itu adalah eligible-nya paling tinggi DKI Jakarta. Amin. Itu gimana? tahun 2023. 23 ya, tahun lalu lah ya. Ya. Itu triknya supaya prestasi sekolah makin melejit tuh gimana tuh caranya, Pak? Jadi sebetulnya pertama kita kan punya romantisme masa lalu. Walaupun kondisi romantisme masa lalu tidak sama dengan sekarang, ya.
Mungkin angkatan Pak Sigit tuh banyak tuh yang masuk PTN. Nah ini coba tantangan kita. Kita tahun 2023 tuh sistem zonasi yang pertama kita mulai. Betul. Tadinya kita was-was, bisa nggak eligible nih bertahan? Karena tahun 22 tuh 58. Ya, Minimal kita bertahan aja. 58. Tahun 22 tuh. Tahun 23 kita berusaha meningkat. Ya. Tapi yang paling pokok adalah orang pinter banyak, orang hebat banyak. Tapi ada yang lebih hebat, Sang Pencipta. Kita minta tolong yang pencipta, Sang Pencipta alam semesta ini, karena nggak ada yang bisa menolong kita. Kalau siklus seperti itu, orang pintar banyak, orang hebat banyak, kita mau tiap hari. Terus bukan hanya anak-anak, guru-gurunya, orang tua, semuanya. Itu makanya itu yang harus kita tekankan terus, jangan sampai kita lupa dengan Sang Pencipta. Itu yang namanya kekuatan spiritual. Karena orang sukses itu 80% karena kekuatan spiritual. 20% hanya disumbang oleh intelektual. Jadi sebetulnya kita nggak boleh bersedih. Kalau kita mungkin saya sampaikan anak-anak peringkatnya mau pulang nggak usah, karena orang punya rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana kita mempantaskan diri kita sambil meminta kepada yang Maha Kuasa. Itu aja sih. Akhirnya eligible sampai berapa tuh dari 75. Paling tinggi se-DKI tahun 2023. Dari 58 naik ke 75. Gitu. Itu angkatan zonasi yang pertama. Yang inputnya kan beragam tuh. Iya. Yang 50% dari zonasi kan. Betul. Itu. Ya alhamdulillah udah bersyukur. Itu dengan input yang begitu kita bisa meningkat. Itu aja. Terakhir nih Pak Ya, Haji, siap. pesan-pesan apa buat calon guru penggerak angkatan 11? Yang pertama, yang paling pokok, kerja ikhlas. Ikhlas tuh nggak bisa didefinisikan. Ikhlas ya, lepas. Dikerjakan aja. Itu jadi kalau guru penggerak ibaratnya seperti udah di akuarium nih. Calon kepala sekolah, calon pengawas. Benar. Dari ujung rambut, ujung kaki kita dilihatin orang nih. Makanya kita harus melakukan introspeksi. Jadi kita mulai dengan dari kerja ikhlas. Ada nggak ada pimpinan kerja aja sesuai dengan tupoksi. Itu ikhlas tuh. Yang kedua, iya. Kerja ikhlas juga jangan mengerjakan sesuatu diukur dengan materi. Karena kalau dalam ajaran agama yang kita pelajari itu, in ahsantum wa li anfusikum. Kalau kita berbaik, kebaikan udah datang ke kita. Gitu. Cepat atau lambat akan balik. Kalau nggak ke kita, mungkin ke anak kita, keluarga kita bisa sehat semua, aman, nyaman gitu. Itu kebaikan tuh. Hidup tenang itu gak banyak yang itu. Jadi jangan diukur dengan materi. Yang namanya rezeki nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Orang dapat uang banyak tapi tiap hari mana? Berobat ke rumah sakit. Nggak ada gunanya. Ada makan enak, ada pantangan. Ya, nggak ada gunanya. Ikhlas yang pertama Pak Ikhlas Haji. itu. Yang Yang kedua kerja cerdas. Jadi kerja itu berdasarkan ilmu. Ya, jangan bukan ikut-ikutan nih pakai dasar. Maka dalam Islam itu wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah kamu mengerjakan hal tanpa ilmu, karena akan diminta pertanggungjawaban itu. Jadi harus dasarnya cerdas. Kemudian kerja tuntas. Pekerjaan itu jangan disimpan-simpan, selesaikan secepatnya karena akan datang pekerjaan baru. Iya, innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Kerjakan sampai tuntas, baru kerjakan yang lain. Wah, Itu. Tadi kerja tuntas ya? Iya. Kerja apa lagi? Ikhlas, cerdas, tuntas. Apa lagi? Kerja berkualitas. Bermutu. Jangan asal-asalan kita kalau kerja itu, karena kan diukur. Enggak. Mutunya bukan kuantitas, bukan banyak. Mutunya